Perkenalkan, nama saya Alma Fitriana, mahasiswa Teknologi Pangan Undip. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana sih pembuatan tape singkong, serta apa saja yang terjadi selama proses fermentasi tape singkong. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu tape singkong. Menurut Asana 2012, tape adalah produk olahan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kalau tape singkong sendiri merupakan singkong yang diolah melalui proses fermentasi sehingga menjadi tape. Untuk pembuatan tape singkong, maka selain singkong yang dibutuhkan, juga membutuhkan ragi. Nah, ragi tape itu merupakan kultur starter kering dibuat dari campuran tepung beras, rempah-rempah, dan air atau jus tebu. Ragi adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi dalam pembuatan produk tertentu. Menurut Diriati et al. 2017, mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Menurut Saratua et al. 2017, prinsip dari proses pembuatan tape singkong adalah singkong yang sudah matang diberi ragi lalu didiamkan selama beberapa hari secara anaerob. Oke, mari kita lihat proses pembuatan tape singkong berikut ini. Alat yang digunakan untuk membuat tape singkong yaitu toples, sendok, garpu, talenan, pisau, plastik, piring, panci kukusan. Lalu bahan yang dibutuhkan ada 2, singkong dan ragi dengan merek NKL. Langkah pertama dalam pembuatan tape singkong yaitu pertama kupas terlebih dahulu singkong sampai bersih kulitnya. Dan dalam memilih singkong untuk pembuatan tape yaitu singkong yang berwarna pink keunguan seperti ini. Lalu cuci bersih singkong, usahakan singkong bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Potong singkong dengan ukuran 5-10 cm. Lalu timbang singkong sampai 100 gram. Kemudian kukus singkong sampai matang kira-kira 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka panci kukusannya dan kita cek apakah singkong sudah matang atau belum dengan menggunakan garpu. Nah, apabila sudah seperti itu, maka tandanya singkong sudah matang dan empuk. Lalu kita pindahkan di atas piring. Setelah itu kita diamkan ya nantinya 1 jam sebelum diberi ragi. Setelah dingin nantinya bisa langsung diberi ragi. Lagi menunggu singkong dingin, kita timbang 0,85 gram ragi NKL. Setelah ditimbang, ragi dihaluskan seperti ini menggunakan sendok. Setelah singkong dingin, ragi ditaburkan ke singkong dengan diaduk secara merata ke seluruh permukaan singkong. Setelah diberi ragi, masukkan singkong ke dalam plastik supaya fermentasi singkong berjalan secara anaerob atau tanpa udara. Jangan lupa untuk mengikat plastik supaya udara tidak bisa masuk dan keluar. Masukkan ke dalam Tupperware agar mempermudah dalam penyimpanan dan suhunya supaya tidak berubah-ubah. Setelah disimpan selama 3 hari seperti ini penampakan dari tape singkong, dan tape singkong siap untuk disantap. Hasil dan pembahasan organoleptik. Berdasarkan pengujian organoleptik tape singkong yang telah dilakukan, menghasilkan warna dari tape singkong yaitu putih, lalu teksturnya lunak atau lembek, rasanya manis dan asam, aromanya yaitu khas tape dan alkohol. Warna putih pada tape singkong itu berasal dari warna singkong yang putih. Lalu tekstur lunak atau lembek berasal dari proses pengukusan dan degradasi pati menjadi dekstrin dan gula oleh mikroorganisme. Lalu aroma khas tape dan alkohol berasal dari pembentukan ester oleh asam dan alkohol yang terbentuk selama fermentasi. Lalu rasa manis berasal dari perubahan karbohidrat menjadi glukosa sebagai karbohidrat yang lebih sederhana.
Lalu rasa masam berasal dari proses fermentasi yang menghasilkan asam. Hasil dan pembahasan fenomena yang terjadi selama proses fermentasi tape singkong. Jenis fermentasi tape singkong yaitu fermentasi alkohol. Secara sederhana, fermentasi alkohol merupakan penguraian glukosa menjadi ATP, karbon dioksida, dan etanol tanpa bantuan oksigen atau anaerob. Ini merupakan bagian dari fermentasi alkohol. Tahapan fermentasi tape singkong. Yang pertama, tape singkong diubah oleh enzim amilase menjadi maltosa. Lalu maltosa dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Selanjutnya, glukosa oleh enzim zimase dirombak menjadi alkohol. Lalu, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Selama proses fermentasi terjadi peningkatan nilai gizi. Nah, setelah singkong difermentasi, kandungan proteinnya itu sebesar 3,67%, di mana lebih besar daripada singkong yang tidak diolah melalui proses fermentasi, yaitu kandungan proteinnya 1%. Lalu selain kandungan protein yang meningkat, juga ada penambahan karbohidrat sederhana, glikosida, alkohol, asam keto, hidrokarbon, asam amino dan amina, sejumlah garam Fe, Mn, dan As, unsur karbon belerang itu meningkat selama proses fermentasi. Faktor yang dapat mempengaruhi proses fermentasi tape singkong. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yaitu ada suhu, waktu, pH, oksigen, dan ragi. Nah, untuk suhu, kenapa bisa mempengaruhi? Karena suhu yang digunakan dalam fermentasi itu akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi tape yaitu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, yang kedua, waktu. Jika waktu kurang, maka proses peragian tidak akan berjalan dengan baik. Jika terlalu lama, maka singkong akan menjadi berlendir dan asam. Lalu tingkat keasaman. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5 sampai 5,5 pH-nya. Lalu oksigen. Derajat aerobiosis adalah merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Yang terakhir adalah ragi. Kenapa bisa mempengaruhi proses fermentasi? Karena jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi. Apabila ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak.